kedua karena kita akan langsung masuk ke drafting phase. Tadi sempat ada pertukaran yang cukup liar, tapi sekarang bertukar posisi nampaknya. Bigetron, 2 assassin. Bentar, 4 jungler lebih tepatnya, Lim. Bukan cuma 2 assassin, Oke. tapi 4 jungler in total berarti ya. Iya. Wow, ini emang jungle-nya disuruh ganti hero sih emang benar-benar. Ayo, keluarkan selain Fredrin, Baxia, Barats, Joy, Nolan. Aduh, keluarnya Akai ini. Akai, Gwyn. Akai, Gwyn, Martis. Martis 1 kali menang. Men, Martis. Martis Ini masih oke. bener-bener minim banget kemenangannya loh. 1 kali. Nah, itu dia masalahnya. Karena 1 kali dari sekian banyak mungkin di season 12 yang kita lihat Martis selalu menjadi counter engage buat Fredrin. Selalu bisa optimal ketika berhadapan dengan Fredrin. Tapi kayaknya enggak untuk di season kali ini. Martis memiliki win rate yang sangat-sangat minim dengan adanya Matilda mungkin yang masih masuk ke dalam jajaran Banning Phase setelah melihat Keyboy dengan first pick. Tapi Matildanya. apakah memang Onyx sebosan itu melihat jungle tank? Tiga-tiganya gak nanggung-nanggung loh. Atau jangan-jangan ya seperti yang Coach Yep bilang, Coach Yep masih mau mencoba strategi baru. Strategi barunya ban aja 3 tank jungle-nya. Iya, dan mereka gunakan itu ketika menghadapi Bigetron yang Nah. kita tahu sekarang Bigetron ini suka banget mencoba drafting baru, Benar. mencoba strategi yang beda gitu. Draft baru kata kuncinya, Lim. Oke. Kita kemarin udah lihat nih, iya kan? Heeh. Alter Ego bawa Ruby Goldland, percobaan draft baru Benar. melawan Onyx. Iya. Masya Romer, Dewa bawakan melawan Onyx. Yes. Semua tim mencoba parameter mereka dengan draft unik mereka melawan Onyx. Tapi sekarang Onyx-nya Yang mencoba mencoba. draft mereka langsung lawan puncak klasemen Benar. sampai minggu keempat ini. Iya. Pencobaan dilawan dengan pencobaan juga berarti. Itu Tapi dia. Arlon kayaknya tetap prioritas sih untuk Onyx ya. First pick loh. Tapi kalau Arlotnya di pick ya udah pasti Ruby-nya juga muncul. Lord JM pernah bawain ini. Atau bahkan Ki pernah membawakannya dengan metode pick off. Dan ini yang menarik dari Bigetron. Kalau di XP Lane, dia bakal bermain sebagai cover. Ya. Kalau di Roamer, dia malah jadi pick over. Dia yang buka terus ketika ada momentum, dia bisa bermain dengan sabitnya. Initiator. Ruby ini juga salah satu hero yang nanti akhirnya ngedinai potensi Fanny untuk bisa keluar di tim Bisa Onyx. jadi. Setuju. Bisa jadi juga. Tapi kayaknya Fanny tetap di ban gak sih? Untuk fase 2 ya. Fase 2 aku setuju sih. Kalau Jadi- misalkan emang sampai belum ada Fanny sama sekali, kayaknya itu bakal jadi bahaya. Tapi, wait a minute. Kita bakal deny Glue dulu. Ada Vexana, ada Faramis. Dua-duanya udah pasti lebih power ketika bertemu dengan Glue. Benar. Split juga hancur langsung ya. Seketika. Tapi kalau ngomongin jungle tanknya udah mulai habis nih ya. Kayaknya kalau memang mau main Fanny di pick ketiga boleh-boleh aja gak sih? Boleh banget sih, boleh banget. Karena munculnya Faramis ini membuka potensi juga untuk jungler-jungler tank yang tersisa paling cuma Akai. Kalau nggak Guinevere, Lawan Fanny, Guinevere agak kurang. agak berat. sih. Kalau ban Akai ya win-win solution buat Bigetron. Ya kan? Iya, ban Akai, pick Fanny di sini. Bisa jadi kalau Jadi memang nanti udah masuk strat. nggak ada opsi lain kan untuk Kairinya juga. Bener-bener dihabisin junglernya. Iya, ini jadi makin menarik ya ternyata pemilihan hero atau mereka mau keep terlebih dahulu. Karena sekarang perebutan gold lane belum terlihat sama sekali. Perebutan gold lane menarik. Apa jangan-jangan Eman nggak mau kalah match up lagi karena semenjak tadi pick Bruno, jatuhnya dia bener-bener kalah match up di gold lane. Iya, atau Iya. Roger. Roger sekarang? Di Rogerin dulu, Hari cari ternyata ya. I've been racing for Oke, too long. oke. Jujur Eman tuh power banget tau sama Bruno-nya. Kemarin Iya, tuh iya, sampai iya. di ban ketika lawan Rebellion. Dan Kairi, I'm wearing that blue t-shirt. Oh. Oh, oke. Oke. Menarik. Sebuah kode mungkin? Mungkin ya, Mungkin, saya lagi mungkin, mencoba mungkin. memecahkan kodenya Iya, iya. sebenarnya. Namanya juga cewek ya. Apa ya? Gak bisa straight Kayaknya to the emang point. Nevin sih harus yang translate. Iya, mungkin. Saya sama Nevin. Lim nggak punya kapasitas untuk Mohon itu. maaf, saya juga Kita nggak nggak tahu nih. nyampe soalnya nih. Konteksnya nggak tahu nih. Nanti Nah, kita cari makanya. dulu ya. Ya konteksnya Cloud-nya tetap di ban. Pasti. Ya kan, Marksman-nya tetap nih masih dikhawatirkan juga. Tapi kalau lawan Kari, sebenarnya Harit oke nggak sih? Kari sebenarnya oke sih, tapi kalau menurutku ya kapasitas untuk bermain dengan marksman, kalau kita ngomongin soal cewek dengan mungkin marksman yang terkena nerf, possible nggak sih menghadapi Eternal Guard yang summoners dia bawa Melissa? Wow, iya. Cewek power dengan Melissa, Iya, dan iya, kita iya. tahu comebacknya melawan Echo Onyx di MSC itu 3-0 gara-gara Melissa juga. Benar itu yang waktu itu seru banget juga sih. Dari momen yang memang udah dipegang lawannya tiba-tiba dibalikin Onyx. Tapi balik lagi apakah memang ada target ban lagi nantinya untuk teman-teman Onyx sendiri karena export sudah ditutup. Kayaknya udah mulai bisa ngabisin sih sisa
gold laner yang tersisa supaya nanti Eman bisa lebih bebas berbeda dengan game sebelumnya yang dia di pressure banget, atau ini waktunya untuk nge-ban jungler yang tadi sempat kita maksud juga ya, Akai. Oh, Fanny Akai. Apalagi yang bisa mengganggu Fanny nantinya dalam teamfight besar selain adanya efek stun lebih tepatnya dari heavy spin. Cuma Akai sebenarnya yang bisa power di sini untuk stabil atau deny terhadap Fanny dari Super Ken. Bruno juga di ban, bener-bener dihabisin buat ceweknya. Iya, iya. Ini memang dipersempit untuk full hero-nya. Atau jangan-jangan dipaksa dengan Roger-nya lagi nih. Roger di depan Kari, iya sih. Agak-agak sedikit bonyok juga. Karena HP base dari Roger ini kan fighter dan lumayan banyak HP-nya. Jadi terkena golden staff dari Kari, meledak dia. Oke, menarik ya. Diarahkan berarti. Dan untuk last ban ya, Fanny tetap kena ya. Oh, kena juga ternyata. Apalagi Bigetron dengan second pick-nya mereka gemar banget tuh untuk element of surprise dengan Fanny kan. Tapi berarti kalau misalnya mau paksain ke arah assassin jungler, apakah mungkin untuk ngambil typical hero kayak Lancelot kayaknya oke, tapi masalah utamanya adalah kan belum muncul juga nih untuk hero dari Onyx. Kayaknya lebih baik ambil dulu nih hero yang bisa di flex lagi. Mungkin Roamer atau Tigreal jangan-jangan nanti yang bakal dibawakan karena Ruby-nya juga udah power dengan sisi yang tinggi. Jadi last pick-nya baru menuju ke arah dari Assassin pick. Jungle-nya di akhir lah Jungle-nya di akhir pada intinya. Benar-benar itu bisa nge-match up-in juga seandainya memang dipakai sama Onyx, dan ini paksa Martis kah? Bentar. Kenapa aku malah mikir ya kalau seandainya Akai ini deny pick jatuhnya. Karena biar nanti Kairi sisanya bakal di Guinevere. Gimana dengan Martis? Ada Martis. Tapi ya itu dia yang tersisa. Nggak ada lagi kan soalnya. Siapa lagi yang mau diadu sama Akai? Selain Guinevere dan Martis. Iya. Habis hero-nya Lim. Imunnya habis lah ya. Imunnya habis soalnya. Tapi ini dia yang dipilih adalah Martis dan clean. Wow. Oke. Ini dia hero yang menang dari landingnya. Gue sempat berpikir Beatrix tadi. Atau ke arah Brody. Oke. Kalau begitu apakah Digi akan muncul karena mereka pernah membawakan Marksman plus Digi di landing key dengan power ofensifnya sehingga membuat tentunya power dari Farami setidaknya akan ada lawannya juga nih area of effect-nya dengan time journey. Oke, pilihan terakhir ada di Bigetron dan let's see apa yang akan diambil. Hero-hero support juga masih terbuka kalau misalnya mereka pengen menyeimbangkan tim fight panjang dengan adanya sosok Faramis. Tapi ya ini dia. Pakuito kah? Berarti Pakuito Ruby Roamer. actually Ruby di arah row. Metode 4-1 karena membawa Faramis dan juga Terisla membuat teman-teman dari Onyx sangat kuat untuk team fight. Winning condition Bigetron bertambah 1 dengan Paquito split push. Iya. Menarik banget. Dan bahkan ya dengan adanya Paquito, ini bisa jadi senjata utama dari Bigetron juga berjalan nih. Dengan strategi tarik ulur mereka yang lagi bagus-bagusnya sebetulnya. Kiting power, tidak terlalu all in adalah indikasi permainan dari Onyx yang suka banget untuk memicu ultimate dari lawannya. Apakah kali ini kita akan melihat itu kembali sama seperti game yang pertama setelah mereka berhasil dengan strat Joy Matilda? Iya. Dari statsnya sih memang ada beberapa yang diunggulin sama Bigetron, ada juga yang diunggulin sama Onyx. Tapi jujur kalau early game banget nih ya, dipaksa habis-habisan, harusnya Onyx lagi pegang. Lagi pegang banget, Martis soalnya. Ya, dan penentuannya akan kita lihat sebentar lagi karena kedua tim sudah mulai siap untuk memasuki Lane of Dawn dan ABL Arena. Are you ready? Dan langsung aja kita masuk ke dalam Lane of Dawn untuk game yang kedua. Apakah mampu Onyx merebut 1 poin lagi? Iya. Raja Langit yang sedang mau mengambil lagi tahtanya. Namun ini Bigetron juga nggak bisa dianggap remeh. Karena jujur di game pertama tadi gue agak kaget sih. Lihat gerakannya Bigetron yang nggak selalu leluasa biasanya. Iya, pasif tapi cenderung berbahaya sih Lim. Karena shutdown-nya lumayan mahal ketika Kairi yang benar-benar tumbang di sana. Sehingga menurutku di sini mungkin Onyx harus memperhatikan kembali ketika mereka lagi unggul. Bigetron tuh nggak diam sebenarnya. Apalagi sekarang kan Ki udah dapat hero yang bisa kita bilang lebih nyaman untuk dirinya. Hero initiator, hero team fight yaitu Ruby. Iya. Dan melihat Ruby juga langsung dipok Ruby-nya. Hati-hati Ki, nyawa yang sudah tidak terlalu banyak sepertiga darah. Disisakan oleh seorang Keyboy dan juga Sans kayaknya bukan jadi hal yang baik untuk memaksakan di early. Kayak Firmness, Brave Smite, dan juga Wilderness Blessing dengan tank emblem. Menandakan kalau misalkan tidak bermain dengan spell fam tapi bermain dengan durability. Dan hingga akhirnya kita melihat cewek juga dibantu oleh Keyboy.
Karena tadi ofensivitas dari Eman dengan Master Assassin-nya cukup works. Apalagi dia main basic common emblem. Jadi nggak perlu repot-repot soal mana. Iya, tapi dari Super Ken kalau Akai mungkin ya kasusnya pakai tech speed ya. Pakai attack speed sih. Dia kayaknya mau manfaatin dari efek pasifnya juga. Karena kita tahu sendiri damage-nya akan lebih meningkat dan itu yang membuat dia farming lebih cepat lagi. Ken ini cenderung unik karena ketika saat itu mungkin semua pengguna Lancelot menggunakan Rapture, dia menggunakan Trill sendiri. Bisa buat mempercepat farmingnya juga. Dan mungkin agresivitas yang paling akan terlihat nanti di objektif. Turtle ini bakal jadi tempat yang sempurna bagi mereka. Namun kalau dilihat dari timing, Akai harusnya masih pegang kendali. Harusnya, tapi tidak melupakan Kairi dengan Mortal Coil-nya akan mempermudah bagaimana gerakan dari Onyx untuk mendapatkan objektif nantinya. Iya, kita bakal lihat nanti untuk perebutan turtle-nya karena sejauh ini ada banyak tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah tim, yaitu untuk melakukan zoning out pasti dengan adanya yang di bagian bawah. Cewek, satu bubble leaker dan cewek yang harus tumbang menjadi korban pertama di game kali ini dan Super Ken yang berhasil mendapatkan turtle-nya. Oke, bahkan Ki masih dikejar juga dan Flicker out mau tidak mau harus digunakan. Aduh, mekanik Goldland yang sempat mengagetkan kita semua tadi. Tapi ya pertempuran terjadi di dua sisi bahkan. Turtle-nya pun di-secure. Ya, turtle di-secure dan bahkan kalau kita melihat tadi zoning out-nya nggak terlalu dalam juga bagi Bigetron. Seperti yang Lee bilang tadi memang kalau kita ngomongin soal objektif, ada heavy spin di sana. Memudahkan untuk Super Ken membuahkan retribution-nya. Tapi Eman dengan solo kill, Master Assassin kembali. Sebuah emblem yang sekarang udah mulai laris di area Golden. Tapi Lutfi? Hati-hati Lutfi, Lord GM punya damage output yang sangat besar. Meskipun kita tahu bagaimana power dari Terizla ketika membuka penalty zone-nya. Tapi di arah yang lain, sepertinya akan ada sedikit pertemuan juga antara kedua belah tim dengan adanya Super Ken yang purple buff-nya diganggu. Nice Mortal Coil by the way, tadi menghindari I'm Offended juga. Jadi masih nggak out position. Tapi ini jujur Pakito-nya sih galak bener ini. Ini benar-benar ofensif sih, dia jatuhnya manfaatin pasif dari tadi. Jab-nya benar-benar full damage-nya. Dia manfaatkan api. Lagi-lagi akan menjadi korban pertama sepertinya kalau misalnya nggak bunuh, tapi masih sempat-sempatnya untuk membuka satu buah I'm Offended dan The Real sempat dibukakan juga, tapi Harvest Speed tidak akan dibiarkan. Super Ken menangkap satu pemain yang akhirnya bisa dieksekusi juga oleh temannya sendiri dan cewek juga harus ikut tertinggal. Bahkan 2 poin kill dan masih mau lebih. Masih bisa mendapatkan satu pemain lagi, Lord JM mendapatkan pergerakan yang sangat on point. Wah, ini Onyx sekarang mulai tertinggal ini, Be. 0-4 skornya. Ofensivitas yang luar biasa. Cut lane yang dibanakan sama Lord JM tadi ternyata dimaksimalkan. Dia langsung bergerak ke area mid dan ini satu bener-bener yang paling mengejutkan adalah Eternal Guard yang on point. Moreno, kita tahu sendiri Moreno ternyata mungkin kita lupakan sejenak. Karena dia punya win rate yang tinggi loh dengan Vexana. Dan sekarang dia lagi pegang winning hero-nya dengan kondisi yang cukup stabil di early game. Agresif, dibalas dengan agresif ya. Mungkin di game pertama tadi tempo dari Bigetron turun. Tapi sekarang di game kedua mereka hadir dengan tempo yang panas banget, San. Ya, gak cuma tempo tapi 4 eliminasi udah mereka kantongin sejauh ini di 4 menit. Game yang berjalan di arah yang lain, kita melihat juga bagaimana dari Lord JM akan mencoba untuk memberikan distraksi tambahan sebelum Turtle bisa diamankan oleh kedua belah tim. Bahkan Kairi, dia nunggu timing yang tepat, heavy spin. Kairi. Dan tiba-tiba saja Kairi berhasil mendapatkan satu buah Turtle yang mereka idam-idamkan. Belum ada pertukaran eliminasi yang terjadi, cukup bersih untuk pendapatan objektif. Oke, di bottom lane juga kayaknya ada adu poke damage yang cukup menarik karena Eman sampai dipukul mundur dan mengeluarkan ultimate-nya. Tapi berbicara soal item sedikit nih, Glowing One yang selalu jadi favorit bagi Vexana karena Eternal Guard-nya sekarang memiliki pasif yang sama dengan item dari Vexana. Namun di sisi lain Lord JM dia nggak mau kalah ofensivitasnya. Dia langsung on the way menuju ke item-item selanjutnya dengan Hunter Strike sebagai pondasi awalnya karena base damage-nya dipadukan juga dengan movement speed yang dia miliki. Full damage kah? Full damage kayaknya. Bisa jadi nanti. Dan Lord Jam ya dengan damage-nya ini dia harus hati-hati nih karena dari Terizla juga bisa ngasih damage output yang lumayan bahaya. Tapi yang terancam adalah lini belakangnya. Cewek dan juga Sun sudah pasti bakal jadi target utama dari Lord JM. Dan seperti sekarang kita melihat juga bagaimana dari kedua belah tim masih ingin mencoba untuk dapetin yang lebih heavy spin. Masih bisa dihindarkan juga oleh seorang Kiboy maupun dari seorang Sun. Tapi untuk Eternal Guard yang baru dikirim oleh seorang Moreno pun bisa didodge dengan satu buah flicker mahal oleh seorang Sun. Ya ini hanya untuk bait sih, untuk Netherrealm-nya sudah tidak ada lagi dan hati-hati cewek. Dia udah mulai diincar terus-terusan loh. Ya apalagi ada dua pemain nih yang udah mulai menuju di bagian bottom lane. Disusul dengan kehadiran dari seorang Moreno mungkin
bukan waktu yang tepat bagi seorang Kiboy What? menunjukkan dirinya, tapi ternyata dengan satu buah final flash semua itu digagalkan. Sekarang waktunya Super Ken untuk bisa berikan damage, tapi sayangnya Kiboy masih punya satu buah flicker untuk melarikan diri, dan begitu juga untuk seorang Ki yang masih bisa menggunakan flickernya Super Ken yang sepertinya akan menjadi korban, tapi tetap sempat mendapatkan eliminasi. Satu ditukar satu, walaupun Romer ditukar jungle, keuntungan masih ada di Onyx. Cewek tidak tersentuh tadi, terlalu jauh range-nya dan sekarang siap untuk membongkar turret di bagian bottom lane. Dan kalau kita lihat dari itemnya, Eman menuju ke Thunderbelt, berarti dia punya durability. Dia mau membadani semua damage yang ada. Iya, dan Eman masih cukup berani meskipun ada satu buah penalty zone yang sempat dibukakan oleh seorang Lutfi, tapi sekarang Ki akan coba untuk sedikit mendelay pergerakannya, menjaga Eman. Gak boleh ada yang menyentuh gold laner mereka. Walaupun hanya dapetin 1 poin kill saja, tapi Onyx mulai merayap nih dengan gold yang akhirnya mulai turun dari 2000 gold. Untuk Bigatron sekarang ke angka 1500. Ya, karena mereka dapetin objektif juga. Mereka dapetin outer turretnya di bagian bottom lane. Setidaknya ada pertukaran yang lebih mahal daripada Onyx. Dan sekarang kalau Turtle ini dapat lagi, Onyx possible to comeback. Apalagi Harvest Moon udah mulai dibuka. Ada satu buah flicker dari seorang Lutfi. Udah ke-trigger di waktu yang gak terlalu on point, membuat penalty zone mungkin lebih minim, dan Netherrealm juga sudah mulai dibukakan oleh seorang Sans. Siapakah yang akan menjadi korban pertama dari fight kali ini? Karena penalty zone dari seorang Lutfi akhirnya bisa keluar juga, membuat Bigatron ternyata masih bisa hidup dengan cukup sehat, kecuali seorang Lutfinya. Ya mau nggak mau mereka harus reset lagi temponya, ditahan lagi sedikit. Dengan darah yang udah mulai sekarat nih, bahkan dari beberapa player di kedua tim, mereka harus pelan-pelan, gak boleh terlalu semangat juga. Namun lihat dari Eman, dia udah coba untuk tarik lagi dari turtle-nya. Lord GM pun udah ada di bagian depan dan mungkin siap untuk retribution nantinya. Oh, kayaknya kalau misalkan battle retribution nggak begitu adil. Karena Super Ken juga nggak ready dengan retributionnya. Sehingga sepertinya akan diubah menjadi Lord saja. Tapi Kairi sedikit menarik ulur, Reset. memperlama untuk resetnya. Oh, Akhirnya gak dikasih. Ki gak dikasih juga turtle-nya untuk evolve jadi Lord. Mau di take over sepertinya. Ingin memaksakan adanya team fight sih kalau kita lihat kayak gini ya. Ki yang sudah mulai mencari dengan ammo, penetnya memang belum mendapatkan siapapun, tapi masih ada kesempatan. Dengan Donron walkingnya harus dibuka, ada Moreno yang berhasil nge-secure objektif penting bagi Bigatron Alpha Sans. Sekarang dengan satu buah Netherrealm mencoba menyelamatkan teman-temannya, berhasil memang, dan Lord JM yang akan menjadi satu korban dari tim Onyx. Masih bisa mendapatkan objektifnya, namun korban tidak bisa dihindari lagi. Dan lihat, midnya mau dicoba dengan 5 member, Onyx siap untuk mendobrak. Ya, sini bisa banget sih wave minion yang sangat cukup, apalagi ada dorongan dari seorang Kiboy. Final slash on point ke arah Super Cat. Wah, ini benar-benar pertukaran yang menguntungkan bagi Onyx sih. 1 tukar 2 loh, jungler dan XP lane. Tetap saja Onyx bersikukuh ingin mendapatkan lagi objektif outer turret di bagian mid lane. Karena ini akan membuka potensi mereka untuk invade ke area jungle dari Bigatron. Dan Kairi sudah menjalankan tugasnya, ingin meninggalkan level dari Super Ken sejauh mungkin sebelum adanya Lord di Land of Dawn. Oke, lagi-lagi ya dengan gold yang memang dipegang oleh Bigatron, namun tempo yang sudah mulai ditarik oleh Onyx. Mereka bisa untuk lebih agresif, karena dari visionnya pun mereka lebih unggul sekarang. Iya, dan bahkan kalau kita melihat dari faktanya, by aplikasi baru GoPay, Arlott masih menjadi most pick hero dari Kiboy. Dengan 8 kali pick yang memiliki win rate yang sangat-sangat dominan, 62,5% di sepanjang mungkin musim 13 kita berjalan. Iya, dan Arlott ini satu hero yang menurutku paling besar kemungkinannya untuk mengubah kondisi. Di first pick bahkan, gak heran harusnya. Ya, sering banget loh itu, gak cuma sekali juga. Tapi lihat pergerakan-pergerakan dari Onyx, mereka harus tetap kontrol untuk far lane-nya. Karena jangan lupakan, ya lagi-lagi Pakito mereka akan tetap unggulin dari far lane dan move-nya juga kan lebih cepat untuk join ke tim satu nanti. Oh, jadi satu kesempatan tambahan atau keuntungan tambahan buat Bigatron Alpha, meskipun sekarang mereka belum bisa ngejauhin lagi nih ya gap dari arah ekonominya atau dari goldnya. Iya, karena lagi-lagi ya stuck bahkan gak nyampe 2000 gold. Tapi buat sekarang kalau yang paling menarik adalah bagaimana nanti yang pegangin lane jauh dari Onyx, karena sepertinya ada checking up sedikit dari Calvin Winata dengan quick draw. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Jadi masih aman aja, dan lane jauhnya pun tidak ada yang benar-benar match up lawan Pakito kecuali formasi 3-2. Mau nggak mau sih itu, dan itu yang akan dipaksa sepertinya. Kalau enggak ya akan selalu kayak gini nih kejadiannya nih. Bawahnya diunggulin, nanti Pakito yang tetap akan datang juga. Dan lihat Lutfi. Ya, sudah dimulaikan juga oleh seorang Ki. Ditambah lagi follow up damage dari seorang Eman, tapi sekarang final slash-nya sedikit menghambat pergerakan Ki itu sendiri. Lord bukan menjadi prioritas utama sepertinya, karena mereka ingin ngedapetin space yang lebih besar. Cukup sulit
ketika melakukan teamfight 5 lawan 5. Mereka butuh cewek sih kalau memang mau nge-instanin Ki. Karena damage-nya tadi kelihatan banget sangat-sangat kurang. Dan lihat kali ini Lordnya sudah mulai di-poke lagi, mulai tarik Ki. T-Boy berhasil menahan pergerakan dari Soraki dengan begitu saja ada penalty zone-nya. On point banget. Follow up tepat berhasil dilakukan oleh tim Onyx itu sendiri dan Eman dengan posisi yang sangat bebas. Dia bakal coba untuk mengusir Lord satu JM. persatu dan Lord JM yang hadir. Mungkin bisa berbadasi tapi dia kabur. Melarikan diri dari adanya area teamfight dan gagal untuk menukar eliminasi. Wow, dengan build damage-nya nggak boleh terlalu cepat untuk masuk juga. Dan sekarang mulai setup Lord dari Onyx. Wah, ini kalau misalkan tadi Lord JM salah langkah, dia yang bakal tumbang. Dan ini jatuhnya Bigetron bakal rugi banget secara kuantitas. Lord Fight ingin dipaksakan oleh Onyx karena mereka menang utility. Masih dicoba ternyata dengan low HP-nya dan dilepaskah? Yes, dilepas. Free Lord Sudah pasti. untuk Onyx. Karena kalau dipaksa, Bigetron nggak punya resource yang cukup. Sprint udah digunakan, heavy spin juga jatuhnya bakal rugi banget udah dilakukan di area dari Lordnya. Karena Eman juga udah nggak punya flicker. Eman bakal diancam dengan adanya cewek yang bener-bener free di belakang sana. Tapi Sun, jujur ini dia juga belum mengeluarkan pikiran sama sekali. Walaupun ada Eternal Guard, dia nggak loncat sama sekali, dia nggak gentar sama sekali. NetherRealm selalu menyelamatkan dia di timing yang tepat. Betul, jam terbang nggak bisa bohong ya. Emang dengan disiplin yang tinggi, kalkulasi yang tepat, Onyx berhasil ngedapetin ke arah Lordnya. Pertukaran yang bisa diambil sama Bigetron Alpha sejauh ini cuma in the threat sih, meskipun dapat 2 yang di area atas dan di area bawah. Dan karena single target ini sih menurutku Eman harus lebih memperhatikan bagaimana cara dia untuk mengeksekusi Lordnya. Karena kalau misalkan dia yang ditugaskan untuk pegangin lane jauh, dia rugi banget. Iya. Dia rugi banget, harus Lord JM yang pegangin lane jauhnya. Karena memang pick Pakitonya kayaknya untuk tugas itu, Be. Dari awalnya juga. Namun sekarang ya pilihan dari Onyx tersisa 2 lane push aja nih. Karena Lord yang sudah berjalan dari arah bottom lane sudah terlihat juga sampai di inner. Udah mulai dicicil juga, tapi untuk defense harusnya masih aman. Untuk Masih Bigetron. aman banget. Apalagi ada Demon Hunter Sword dari Eman kan. Jadi kayaknya nggak bakal dengan mudahnya bisa dihancurkan. Hanya saja mungkin kehilangan inner turret sehingga akan ada satu Magic Sentry yang bisa digunakan ketika nanti Bigetron membutuhkan vision di bottom lane. Oke, tempo yang kembali turun untuk mereka berdua. Secure zona, megang map control itu mungkin menjadi tujuan utama bagi kedua tim saat ini. Ya, dan satu buah konsil. Apakah ini akan menjadi malapetaka dengan satu buah heavy spin yang udah dibuka oleh seorang Super Ken tapi nggak ada hasil yang maksimal. Flicker dari Lutfi itu doang yang gede. Dari tadi sih targetnya Lutfi ya, tapi kayaknya dengan efek seperti ini masih belum cukup nih Lim untuk menumbangkan Lutfi di lini depan dengan permainan front to back. Iya, dia Thunderbolt juga ya. Kalau full damage, 1 damage lagi kayaknya bisa deh. Mungkin Malefic. Final slash connect. Cara 2 pemain sekaligus follow up penalty zone. Memang sempat terbuka dari seorang Lutfi, tapi lagi-lagi para pemain dari Bigetron Alpha, mereka masih punya beberapa resource untuk escape. Salah satunya flicker dari seorang Ki. Iya. Mungkin tadi Lutfi kebait, sekarang Ki-nya juga kebait. 2 sosok frontliner tidak punya flicker. Next-nya bisa langsung dimakan. Iya, ini bahaya banget karena lagi dan lagi ya pertukaran antar kedua XP dan juga Roamer kurang begitu adil karena Ki selalu ada di depan sana untuk bukain match-nya dari Bigetron. Sementara untuk Keyboy dia bakal sangat mudah sekali menangkap ke arah Ruby-nya dengan Final Slash. Yes, mappingnya lepas banget. Tapi sekarang dari Super Ken juga lepas banget untuk bisa nge-trapping Lutfi. Gak ada lagi sosok yang bisa ngebuka penalty zone. Dan apakah ini akan menjadi kesempatan buat Bigetron Alpha mendapatkan objektif selanjutnya, entah itu turret atau bahkan ke arah Lord yang bakal muncul. Masalahnya ya untuk defense cewek pun terhitung defender loh. Dia clear wave-nya lumayan cepat. Iya, apalagi cooldown-nya. Ngomongin cooldown dia bakal benar-benar cepet banget. Pasif dari double shot-nya juga akan mempermudah bagaimana clear wave dari Onyx. Tapi masalah utamanya juga Sun sebenarnya. Sun keluar flicker akhirnya nih Lim. Bukan untuk defensif, tapi sebenarnya untuk mengcover ke arah ofensif tadi dengan NetherRealm. Namun sayangnya Lutfi tidak terselamatkan karena dia tidak punya flicker. Makanya nih, sekarang kontrolnya bisa dipegang oleh Bigetron dan bahkan konsul lagi. Lagi-lagi Ki, siapa yang akan menjadi target? Tapi sekarang I'm Offended belum connect karena siapapun hanya Eternal Guard saja yang dikirim untuk mendelay sedikit pergerakan dari tim Onyx karena ingin mendapatkan space yang luas di area Lord. Oke, space yang akan dimanfaatkan dengan adanya Lord dan Retribution yang ready. Super Ken dengan toilet armor seharusnya berhati-hati karena lagi dan lagi ini bakal pecah dari toilet armornya ketika Lord mengamuk. Ya, dan mulai berbalik sepertinya dari tim Onyx yang kali ini bakal coba untuk ngebuka inisiasinya. Konsil baru saja mereka trigger karena mereka tahu Lutfi udah kembali lagi di dalam lane of down. Ditambah cewek punya Blade of Despair. Ini bisa dibilang udah hampir komplit secara damage-nya. Tinggal menantikan bagaimana total damage yang akan dihadirkan dari Clean yang dari tadi benar-benar free hit banget di lini belakang tanpa adanya gangguan sama sekali kecuali satu pemain Lord JM
yang masih benar-benar tidak terlihat, Lin. Bahkan tadi udah rose gold juga dari Eman nih, dia safety juga loh. Akan serangan-serangan mendadak mungkin dengan flicker-flicker teman-teman dari Onyx. Jujur ini laning jauhnya sih pressure banget ya. Pressure banget. Kayak harus benar-benar hati-hati lah dari Onyx juga, dia nggak boleh terburu-buru sampai Lord JM show. Mungkin baru bergerak dan show sekarang. Oh, Trapping yang bakal cukup berbahaya kalau misalnya mau dipaksakan oleh seorang Lord JM. ini dia evaluasi dari kekalahan ketika berhadapan dengan Rebellion Esports seperti Onyx. Memperhatikan kembali lane jauhnya dan menugaskan cewek yang show up di sana. Oh, Kairi, timingnya tepat. Ayo Bandit, baru saja dihindarkan dan sekarang waktunya untuk memberikan inisiasi yang dimaksud. Super KN baru saja mencapai satu pemain tapi sayangnya Flicker masih ada di tangan dari seorang Keyboy dan sepertinya Lutfi punya timing yang tepat untuk membuka penalti zone semuanya. Bakal dikumpulkan di satu tempat yang sama. Netherrealm masih ada juga membuat dua pemain dari tim Bigetron hilang dalam sekejap. Namun Lutfi pun hilang, kali ini Lord JM berhasil untuk menggunting bagian belakangnya. Dua member hilang, dibayarkan dengan satu member. Mungkin saja Onyx bisa set up di bagian Lordnya, namun Eman. Oh, Eman masih cukup berani untuk menghadapi seorang Sans. Ada satu item proteksi yang kali ini ngebuat Eman dalam bahaya yang cukup besar. Waktunya untuk mundur, waktunya untuk reset. Iya ya, Lord langsung ditarik perlahan tapi pasti. Unggul jumlah bukan berarti menang karena sekarang Keyboy-nya tumbang juga dan mungkin bakal ditabrak. Cukup berani, ada Ki, Eman dan juga Lord JM yang bakal coba untuk Kairi merebutkan down. Kairi Lord JM! Lord Wow. JM berhasil mendapatkan The Lord-nya. Bahkan Eman yang harus tumbang juga sekarang cewek mulai bisa kasih damage yang maksimal. Dua pemain untuk ditukarkan dengan Lord, kayaknya ini bakal jadi hal yang worth it. Bukan tanpa alasan kayaknya nickname-nya ada Lord di sana. Pencurian yang sangat-sangat menarik dari Bigetron dengan memanfaatkan takedown kill terhadap Kairi. Setidaknya gak ada adu retribution di sana. Burst damage dari Jeb menjadi penyelamat dari Bigetron Alpha. Mereka punya nafas, tapi apakah eksekusinya bisa maksimal karena Onyx leading the gold pelan-pelan. Wah asli Lord JM ini benar-benar full damage, gak pakai defense sama sekali Gak loh. pakai loh, dia kayaknya on the way heptasis di sana. Mungkin 3 penet. 3 penet dengan Malefic Roar. Ini akan sangat menarik sekali. Satu jab bisa menimbulkan efek traumatik kepada cewek. Minimal flicker keluar harusnya. Super Ken, hati-hati. Pokingan damage yang terima juga terlalu banyak. Lordnya bisa di-clear dengan cukup aman. Ini menjadi Lord yang gratis sebetulnya untuk Onyx. Ya, hanya menutup kerugian mereka tadi aja sih sebenarnya dengan dua pemain yang harus dihilangkan dan mendelay Onyx untuk bisa lebih jauh lagi menguasai area mereka. Tapi lihat deh, tadi poke damage dari cewek ya. Quick draw pasif, double shot. Itu menuju ke Super Ken. Pecah loh langsung toilet armornya. Berarti sepedih itu semua damage yang bisa ditorehkan dari pasif clean. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan untuk lini belakang dari Bigetron Alpha. Jangan sampai ceweknya berhasil untuk melakukan flanking dan Moreno yang bakal tumbang duluan. Karena menurutku dari tadi resource damage-nya dari Eternal Guard lumayan bisa nyelamatin sedikit loh. Dan bahkan meng-cancel kehadiran dari Netherrealm. Jadi Suns-nya nggak bakal bertahan lama dalam teamfight. Oh, kill lagi-lagi harus dibuka satu buah flickernya. Dalam kondisi yang nggak terlalu baik sebagai pergerakan defensif saja. Onyx berhasil nge-trigger satu hal yang pasti, tapi Bigetron pun akan mencoba nge-trigger wave minion di bagian bottom lane. Nah ini satu buah flicker tadi ya dijawab dengan conceal. Bahkan satu penalti zone dan ketinggalan. Oh, mereka coba untuk nge-protect di bagian bawah, tapi Kairi ditinggalkan begitu saja. Jungler hilang dan Bigetron Alpha mungkin punya kesempatan untuk melakukan invasi lebih jauh. 4 lawan 5, bukan angka yang baik sepertinya bagi Onyx. Kali ini mereka yang akan terkena pressure-nya 35 detik tanpa adanya Kairi. Apa yang bakal dirontokin nih selain turret dan juga point kill yang mungkin possible terjadi dari Bigetron. Wow hati-hati karena di bagian midnya sudah mulai hancur, inner turret hilang. Lord memang masih sekitar 30 detik lagi dan itu waktu yang cukup untuk Kairi spawn juga. Tapi zona yang dibuka oleh Bigetron ini mulai luas banget nih. Setengah map lebih bahkan. Dan ini malah memudahkan Lord JM gak sih untuk melakukan split push-nya? Karena dia yang bakal mainin laning jauhnya dan lagi-lagi cover yang begitu cepat. Ki bahkan hadir di sana. Sprint digunakan, tapi ingat sprint juga jatuhnya cooldown yang lumayan singkat. Untuk sekarang tinggal gimana caranya Onyx memanfaatkan cooldown tersebut agar nantinya mungkin bermain dengan metode 3-2 dan Lord JM bisa tershutdown dari laning jauhnya. Oke, ini balik lagi jadi tempo ya. Tempo yang harus mereka kuasai. In and out lagi-lagi menjadi kunci bagi kedua tim. Mungkin lebih ke Bigetron sih untuk in and out karena dia akan muncul juga dan dicari dapat ketahuan. Lord JM mau kemana? 4 pemain sudah bersiap-siap untuk memulaikan sosok Pakuito dan lagi-lagi kuantitas akan diunggulkan oleh Onyx.
untuk Lord kali ini. Mungkin setup Lord secepat-cepatnya bisa menjadi kunci juga, namun jangan salah, Supercan dengan Akainya harusnya ready untuk kontes dan Final Slash. Mau ready gak ready, tapi sekarang dengan adanya Final Slash menggeser. Dan Ki gagalkan ya, Movementnya ini bakal jadi hal yang sulit. Untuk Bigetron Alpha, 4 pemain dipukul mundur dan Onyx. Ini waktunya untuk mereka mendapatkan objektif Lordnya. Inhuman reaction, Winter langsung ganti Immortality. Suns tidak tertangkap sama sekali, tapi Lordnya. aduh, Retribution. Supercan udah mulai maju ke bagian depan. Masih ada power yang cukup seharusnya untuk Kairi! yang berhasil mendapatkan Retribution ke arah Lord. Bahkan Supercan juga berhasil dipulangkan. Oke, Onyx back on track kali ini. Onyx mulai memegang game keduanya bahkan dengan tumbangnya Supercan. Satu source lagi yang harus hilang dengan immortalnya. Cooldown juga. Wow. Onyx lagi dan lagi memenangkan jumlahnya untuk team fight yang sangat-sangat penting. Lord JM yang di take down dan Supercan menjadi dua sosok pemain yang kali ini harus diperhatikan kembali untuk defense-nya. Dan kali ini tentunya Onyx dengan Lord Evolve yang menuju ke area bottom lane. Dengan minimnya immortality yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Eksekusi seperti apa yang akan mereka bawakan, karena setidaknya mereka punya cewek dan juga Suns yang bisa melakukan poking damage dari jarak jauh, berjalan bersamaan dengan Lordnya. Tapi jangan salah loh, Moreno-nya udah full damage banget tadi. Dia nggak pakai item defense apapun dengan positioning yang bagus. Dia bisa jadi sokongan damage utama nih. Posisi adalah kuncinya. Kalau misalkan salah posisi, bisa jadi Onyx tereliminasi. Iya, posisi menentukan prestasi juga. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan kali ini? Karena Lordnya sudah mulai masuk ke area rumah dari tim Bigetron Alpha. Tinggal menunggu saja kapan Luffy akan meloncat ke bagian dalam. Ya, mungkin Lordnya bisa di-clear juga, tapi best turret di bagian mid itu yang bakal menjadi tujuan. Final Slash. Oh, ini dia Final Slash yang kita tunggu-tunggu, dua pemain tergeser. Begitu saja dan sekarang cewek yang justru harus ter-take down. Netherrealm mencoba untuk menyelamatkan, posisinya bakal dibalikin lagi 180 derajat karena sekarang Bigetron akan mencoba memulangkan seorang Luffy. Oke, bahkan Suns-nya pun mencari kompensasi terbaik, namun sayangnya gagal. Lutfi pun hilang. Ki yang bakal ditarget namun ditarik kembali. Masih sempat untuk menarik seorang Sanski. Terlalu berbahaya, waktunya untuk mundur. Wow, pengejaran dari sang robot yang begitu mengerikan. Bahkan sang Raja Langit pun harus mundur. Dua member hilang, namun bukan menjadi akhir. Mereka masih berlima lengkap dari Bigetron. Ingat, salah posisi bisa tereliminasi. Onyx harus lebih hati-hati ketika beranjak menuju ke high ground dari Bigetron Alpha. Kali ini mereka yang harus melakukan defense. Dan Suns, dia belum pecah pasifnya, tapi sekali pecah ini berbahaya. Seperti yang kita bahas, semuanya akan terbalik sepertinya dengan satu buah habit spin. Dan seorang Supercan mencoba menangkap T-Boy. Netherrealm masih ada, cukup tenang bagi para pemain Onyx. Tapi ketika Immortal pecah, semuanya akan dibubarkan. T-Boy harus ditumbangkan terlebih dahulu dari pemain Bigetron. Hati-hati, cewek datang semua pulang. Wow, ini dia hadirnya cewek. Bisa memukul mundur, tapi ini dibikin Onyx gak berlima loh, Be. Satu persatu diculik. Itu dia, memang Onyx itu kalau misalkan lagi dalam keadaan loose condition, jangan buat mereka berlima, apalagi dapetin map control. Karena mereka bakal bener-bener mudah banget untuk mengembalikan keadaan, tapi sekarang Bigetron yang pegang kendali. Lord JM punya immortality, Supercan, Ki, bahkan kali ini Eman punya immortality. Untuk menumbangkan Bigetron Alpha mereka perlu effort lebih. Dan setidaknya sekarang Bigetron bisa melakukan team fight di area yang penting. 4 lawan 5 Onyx, keadaan berbalik. Wow, dibuka lagi visionnya kali ini mencari target Kairinya. Sudah mulai nampak dan Suns hampir saja bisa ditumbangkan dengan darah yang udah mulai Lord James. Yes, bakal coba untuk maju ke bagian depan sendirian saja. Dan Penalty Zone mencoba untuk menghambat, tapi ada Ethereal Guard sebagai balasannya dari tim Bigetron Alpha. Lord begitu bebas, cewek mendapatkan satu pemain memang, tapi sekarang lagi-lagi Lordnya berhasil di-secure oleh seorang Supercan. Lord Jam memang tumbang, namun Suns masih mengejar sedikit demi sedikit Lord untuk Bigetron kali ini. Mereka harus bisa menggunakan Lord ini dengan maksimal, namun dengan hanya adanya 4 member dari Bigetron, apakah cukup ya? Wah, ini masalahnya 4 lawan 5-nya berbalik keadaan Onyx yang malah possible banget, memungkinkan banget untuk mereka membuat sebuah momentum malah straight push menuju ke arah Bigetron Alpha. Item manajemen yang sudah dilakukan. Bahkan tadi immortality terakhir dari Lord JM sepertinya belum sempat untuk dia ubah menjadi Winter Truncheon untuk buying time. Dan Lordnya bergerak ke bottom lane, bukan ke mid lane. Wah, ini cewek BOD nyampe 2 loh ini. Buset, sakit bener damage-nya, dan Lordnya bisa di-clear secara free kayaknya. 2 Blade of Despair. Jawaban yang sangat-sangat instan. Lord Evolve seolah tak berguna di hadapan dari sang Raja Langit. Onyx
masih pegang kendali gamenya. Bisa ditumbangkan Waduh. begitu saja, tapi apakah mereka mampu menumbangkan base terakhir dari Bigetron Alpha dengan 4 pemain mereka? Fokus objektif, hanya mengejar 1 base turret saja. Iya, kembali mundur lagi. Oh. Dan tempo kembali turun mereka. Balik ke zonanya masing-masing, mungkin mencari informasi lagi. Pertukaran item nih udah sangat banyak nih. Tapi untuk late game clean, yang harusnya sedikit fall off ternyata masih berdampak loh. Itu dia solusi dari 2 Blade of Despair. Kita bikin BOD, Dua, bikin yang pedih-pedih. hanya dua loh. Sekali quick draw loh, hilang Lord JM. Lihat, cover yang begitu cepat. Ketika kita berbicara bagaimana Lord JM yang punya immortality, tapi nggak nyampe sepersekian detik, kena double shot, hilang. Iya, kelihatan banget sakit tadi ya. Dan ini Kairinya kena ini ternyata. Kena Vexana, nggak bisa retreat Vexana. tadi. Dan Heavy Spin-nya juga masih aktif, jadi Super Ken nggak keganggu sama sekali. Betul. Ya, ya. Vexana jadi kunci juga ya ketika masih ke area late game. Dengan efek Terrify ditambah Eternal Guard untuk membantu dia. Mungkin nge-push nanti ke area base threat dari tim Onyx yang masih kokoh berdiri. Ini udah tinggal ganti item manajemen aja ya. Immortality Winter, Rose Gold Meteor, Guardian Helmet. Ya itu udah Sisanya udah di situ aja mainnya. udah individual skill banget sih. Individual skill, tinggal gimana caranya ngumpulin uang sebanyak mungkin agar tetap bisa bermain dengan item-item tersebut. Kejar, Lord Jam kaki. Conceal play dari seorang Keyboy. Apakah ini bakal menjadi malapetaka bagi Bigetron Oh. Alpha karena 1 buah final slash yang dibuka oleh Keyboy gagal dan itu akan langsung mengacak rencana dari Onyx. Tapi hati-hati loh, itu sprint dari Lord JM dan flicker dari T-nya kebuang. Sementara Onyx masih full resource sekarang. Iya, bahkan gak ada flicker sama sekali yang dibuka oleh kubu Onyx. Mereka malah sekarang bisa melakukan inisiasi. Tinggal cara inisiasinya, ini tanda tanya nih Lim. Apakah mereka ingin melakukan teamfight di area jungle, di area river, atau jangan-jangan mereka yang malah ingin memakan teman-teman dari Bigetron ketika mereka melakukan split push lagi seperti tadi posisinya. Formasi 3-2 yang bisa dibawakan oleh Onyx. Ya, tanpa adanya base turret sama sekali untuk Bigetron mereka. Sudah Ludwig. Surprise dengan 1 buah penalty zone. Apakah Ki mampu bisa selamat karena sekarang dia menarik 3 pemain sebenarnya. Sayangnya posisi yang gak ready dari Bigetron Alpha membuat damage output yang dihasilkan belum bisa terlalu maksimal. Netherrealm bahkan yang dibukakan rasa-rasa akhirnya membuat gak ada pertukaran yang bisa terjadi. Oh my god, intensitas dari mereka berdua sangat-sangat kuat. Lord sekarang sudah muncul. Pressure dari laning jauhnya udah mulai hilang sebetulnya, Be. Dan Ruby-nya benar-benar nyebelin banget ya. Immortal dia pecah, tapi kali ini Super Cat sendirian. Oh, no. Sendirian gak ada yang bisa bantuin, hanya mengandalkan dirinya saja. Untungnya Heavy Spin dibuka di waktu yang tepat, tapi ini adalah informasi yang mahal untuk perebutan Lord. Tidak ada heavy spin. Itu satu-satunya yang menurutku bisa bikin menang kontes dari Retribution ya. Setuju. Tapi balik lagi untuk bawahnya tetap di-push dulu nih. Dan bahkan kayaknya tersisa 4 pemain di sana. Suns bener-bener ngezoning semua pemain untuk mendapatkan vision. Sedangkan Keyboy mencoba untuk dengan final slash-nya. Dan kali ini tinggal menunggu Lord-nya. Siapa yang akan mendapatkannya? Onyx pegang kendali. Ya, kendali penuh di tangan Onyx. Super Cat sulit banget untuk bisa masuk karena nyawanya sangat terbatas. Tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Melihat ke area lain, Lord JM baru saja akan hadir Oh, karena no. bertemu dengan Moreno. Memulangkan cewek. Hanya ada seorang Kairi versus everybody. Kairi got the Lord. Tapi lihat, Eman berhasil menjeling 1 buah base turret. Dan Kairi juga berhasil dipulangkan. Oke, Eman sekarang yang coba untuk dikejar heavy spin. Bahkan Keyboy terjepit dan masih bisa di-save. Netherrealm menyelamatkan semuanya, tapi Lord akan hadir bagi teman-teman Onyx. Dan lihat, weapon di area top lane ini udah begitu banyak. Waktunya pulang untuk Bigetron Alpha, karena kalau tidak, mereka dalam bahaya yang begitu besar. Oh no, Eman-nya tumbang. Dan Eman tidak bisa bertahan lagi. Bahkan Moreno yang bakal jadi next target. Satu persatu mulai dimulaikan. Bigetron Alpha dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. 2 pemain terakhir menghadapi kerasnya pemain Onyx yang baru saja bangkit di game kali ini. Oke, next wave minion sudah mulai hadir. Lord JM bersama dengan Super Ken mereka harus bisa defense melawan member dari Onyx. Kecilnya kesempatan bagi Bigetron Alpha tidak menutup mereka dari upaya yang akan mereka lakukan kali ini. Tapi lihat Suns, begitu santainya dia dengan Heavy Spin. Oh yang my dibuka God, oleh seorang Suns! Super Ken. Karena ini adalah waktunya untuk Onyx kembali bersinar. Sang Raja Langit yang kembali bangkit. 2-0 pemuncak klasemen pun tidak bisa menahan. Langit masih menjadi tahta dari Onyx. What time is it? It's Onyx time. 2-0 tanpa balas, tapi bukan berarti gamenya juga game
yang lemas. Bigetron memberikan perlawanan yang luar biasa. Game changing yang begitu banyak. Lord JM dan juga Eman yang bermain dengan flanking tadi ternyata tidak mampu untuk menumbangkan Suns. Lagi-lagi sosok yang memiliki backup yang cepat. Memiliki bantuan dengan Netherrealm dan menyelamatkan teman-teman dari Onyx berkali-kali. Wow, akhirnya ya mimpi buruk dari Raja Langit bisa terhenti. Bahkan mereka bukan sekedar berhenti dari mimpi buruk, mereka pun memberikan kesan yang buruk untuk sang pemuncak klasemen kita Bigetron Alpha yang harus tunduk 2-0. Iya, sangat sensitif ya karena puncak klasemen adalah tempat dari Onyx untuk berseason-season lalu. Dan ini adalah pembalasan dendam yang paling manis yang aku pernah lihat dari tim Onyx karena game keras mereka berikan di game yang kedua dan decision making dari Suns ini. Wah, kalkulasinya udah tidak bisa dikatakan lagi. Ya, tapi tidak boleh melupakan juga bagaimana thanks to Retribution Kairi yang di last minute dia yang mendapatkan Lordnya ketika berhadapan dengan 3 pemain dari Bigetron Alpha. Sehingga secara tidak langsung, walaupun Suns mampu mendeliver damage secara maksimal dengan Lord Evolve, tapi Lordnya pun didapatkan oleh Kairi. Wah, apa yang bikin adem hati? Ya senyumnya Kairi. Dan retrinya Kairi. Retrinya juga Mbak ya, jangan lupa Kak. Karena tadi retrinya yang selamatin Kak. Kakak tahu retri kan? Tapi kita akan kupas lebih dalam dari para player Onyx. So, Bude Monster silahkan. Yang dinantikan oleh Sonic dan juga semuanya kemenangan dari tim Onyx. Setelah 3 kali beruntun gak bisa ngedapetin kemenangan, tapi kali ini mereka berhasil mengalahkan tim yang berada di pucuk. Onyx, what happened? Ini match kalian comeback stronger setelah 3 match yang cukup struggling. Boy, mic-nya di mana Boy? Jangan dikantongin dong. Di Suns ternyata ya. Boy, what happened Boy? 3 match beruntun, akhirnya hari ini nih kalian ngedapetin kemenangan dan bukan main-main, lawannya yang paling atas. Ya biasalah Bude, hoki. Oh, oke, jangan gitu dong. Apakah ini ada sangkutan dengan ilmu baru yang dibawa oleh Coach Yep? Saya mau jawab sih kalau itu. Oh gitu, ya gimana we? Ini berhubungan kan dengan ilmu baru yang diberikan oleh Coach Yep dan akhirnya hari ini sudah bisa dipraktekkan kah oleh Onyx? Gak ada sih, itu alasan dia doang. Gitu ya, harusnya kamu kalau mau lempar ke Coach Yep kalau bisa kesini ya. Tapi gimana perjalanan kalian akhirnya sekarang kalian tuh bener-bener udah nunjukin diri kah melawan tim Bigetron di match hari ini? Capek kalah kah? Lumayan sih, lumayan puasa interview lah. Oh masa interview? Biasanya berseason-season kita ngobrol loh. Iya. Enak interview atau enak gak interview? Coba tanya Lutfi, kayaknya dia mau ngomong. Nanti, tuh. nanti. Oh belum ya? Nanti dong. Cewek dulu dong. Pengen interview sih, meskipun gak ada isinya juga. Ada banyak we. Menarik banget ini karena semuanya pasti penasaran. Biasanya menang. Ini untuk kali pertama dalam sejarah beruntun 3 kali. Situasi dari tim kalian bagaimana? Ya kita, ya misalnya banyak kalah kan, ya kita belajar lah pasti. Banyak belajar lah. Tapi ya namanya kompetisi ya pasti ada menang ada kalah. Cuman kebetulan kemarin kita kalah terus kan. Nah itu dia. Katanya kan kalau tim menang terus pasti baik-baik saja. Tapi kalau udah ada kekalahan biasanya tim mulai goyang dan tidak baik-baik saja. Tim kalian baik-baik aja nggak? Kelihatannya sih baik-baik aja ya. Baik-baik aja dong. Baik-baik aja dong. Baik-baik aja. Jadi jangan takut, jangan meragukan tim ini. Dan di pojokan sana udah rame ya. Dan kalau dari Lutfi deh, oke cewek sekarang kita ke Lutfi ya. Semuanya langsung tersenyum. Lutfi, welcome to MPL. Selamat datang, gimana main di MPL? Gak jauh beda sih sama main di MDL. Tapi ini kan udah lama banget ya. Captain Boots dari season ke-7. Gak ada gantinya, dia main terus mau sakit mau apa main mulu. Kali ini kamu gimana ini? Prosesnya sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan 1 slot dan menggantikan Captain Boots. Gimana tuh gimana? Boots udah tua. Oh
Ya ampun, saatnya anak muda ya, dikasih kesempatan, semuanya langsung heboh nih. Dan bagaimana kamu menggantikan yang sudah tua itu, bermain bersama yang kita bisa bilang berseason-season, line up terkuat dari Onyx. Gimana bermain sama mereka? Yang pasti seneng sih bisa main sama mereka ini yang tiap season juara, banyak juara lah. Culture shock nggak? Ada sesuatu yang, wah ternyata sang juara-juara ini mainnya misalnya ternyata kamu nggak tahu sebelumnya dan akhirnya kamu tahu setelah masuk ke dalam tim ini. Ada sesuatu yang mengejutkan nggak? Mungkin latihannya atau cara mereka berkomunikasi atau apa? Ya mungkin itu sih dari gerakannya beda sih di mereka sama MDL gitu. Buat beda gerakannya, lebih cepat aja. Dapat ilmu baru pastinya Dapat ya? ilmu baru. Tapi kalau ilmu dari yang sepuh itu, yang lagi sekarang di ruangan, Boots, ada nggak? Wejangan gitu sebelum kamu naik panggung sini? Ada. Apa tuh? Ada, boleh kasih tau nggak sih? Jangan takut-takut kalau main. Jangan takut-takut. Ya. Dan kamu praktekkan. Ya. 2 match kali ini, Ya. apakah ini sudah Lutfi yang kamu berikan? Udah 100% Lutfi? Belum. Belum. Masih bisa lebih serem lagi? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan tentu saja kita juga ngeliat yang serem-serem kalau di Onyx tuh gak cuma 1, 2, 3, semuanya serem. Apalagi ada satu player yang disebut sebagai benchmark dari mid laner Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Sans, gila Sans. Banyak banget yang mengakui Sans itu adalah satu benchmark mid laner. Mungkin gak cuma di Indonesia tapi di dunia juga. Sans, gimana sih kamu sekarang dijadikan standar mid laner tertinggi, Sans? Alhamdulillah, bersyukur aja Bude. Bersyukur aja. Bersyukur aja. Tapi lawanmu banyak yang bilang, wah streamer-streamer bahkan coach-coach di luar sana bilangnya Moreno adalah player yang bisa menyamai dari posisinya Sans nih sekarang. Kamu merasa seperti itu gak Sans? Enggak sih, masih jauh saya. Wih, masih jauh ya? Ya. Masih butuh banyak belajar ya? Masih. Apa yang bisa mungkin kamu kasih tahu ke Moreno nih setelah match barusan? Enggak dong, suruh dia belajar sendiri aja, enggak mau aku. Gitu ya, bener sih. Belajar sendiri aja Moreno. Tapi dengan 2-0 kali ini, Sans, kamu biasa menang. Gila Sans semuanya. Kamu gimana untuk mungkin mengalami kekalahan seperti itu, mengatasinya gimana sih kalau Sans sendiri? Seperti biasa katanya riset terus apa lagi? Kayak lupain aja sih, kayak riset aja. Cara ngerisetnya Sans, lupakan semua gitu. Iya benar, lupain aja, fokus minggu depan, besok juga. Dan terbukti sekarang. Ya, Ini hasil riset kalian berarti nih? ya pastinya. Oh luar biasa ya kalau dari Sans. Kalau Kairi kayaknya menanggapinya berbeda nih. Apakah Terus, untuk Kairi potong rambut adalah jawaban untuk dari lustrik itu Kairi? You're cutting your hair, new hairstyle, new Kairi, Ya, new kan. Onyx. Loh. Karena kemarin gua nggak bisa lihat HP gua. Jadi alasannya itu. Ya. 3 match kalah karena nggak bisa lihat HP. Ya, dikit. Dikit ya. Jadi sekarang with new hairstyle, what will Onyx do? What will Onyx become after you cut your hair? Apa yang bakal terjadi nih setelah ini untuk tim Onyx? Sekarang mungkin gua udah bisa lihat retri gua. Lihat retri. Udah cukup puas dengan perkembangan tim Onyx sampai hari ini? Are you satisfied with yesterday lose and then this time you win? So it's proving Onyx again? Belum sih. Belum. Soalnya target kita kan juara. Target juara masih panjang. But after this you're gonna take a break for 2 weeks. What is your plan guys? Apa plannya nih? Bakal ada break 2 minggu untuk semua tim. Ada yang punya plan? Are you gonna stay here in Indonesia or just like Yawi going back to Philippines? Belum tahu. Kayaknya main 3 aja, nonton horor gitu. Simple ya, 3 aja main horor. Tapi penutupan yang indah tentunya untuk Onyx. Ada yang mau disampaikan karena banyak banget nih ya. Semua yang hadir dari Onyx yang merindukan, yang juga shock dengan kekalahan kalian dan sekarang akhirnya menang. Silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu? Cewek ada cewek. Oh cewek. Cewek sebagai yang paling tua sekarang ya, biar Bu, ampun Bu, silakan Bu. buatnya loh. Terima kasih banyak buat Sonic yang udah dukung kita
Meskipun ya kita tahu lah hasil kemarin ya kurang maksimal ya. Semoga kemenangan kali ini bisa bounce back buat kita buat next week. 3 week lagi. 3 minggu lagi. Dan boleh kasih tepuk tangan yuk. Sonic untuk tim Onyx. 2-0 kemenangan yang dirindukan. Tapi begitu ganas 2-0. Apa yang terjadi? Silakan Caster. Terima kasih Bude dan juga Onyx Players yang luar biasa banget ya di game kali ini. Dan Sans yang agak gatekeep ilmu nih, Iya, suruh iya, belajar Loh sendiri. itu yang mahal, itu yang mahal. Bener dong. Itu yang mahal, jangan sampai ketahuan bocor infonya yang lain tahu gitu loh. Iya Iya. sih. Tapi beneran nih teori ketapel. Mundur 3 langkah, oke 3 lustrik, tapi ketika ketapel itu dilontarkan, dia Langsung. loncatnya jauh banget terbang. Melambung. ya. Melambung tinggi jatuhnya. Langsung Iya. pemuncak klasmen yang mereka kalahkan. Ini jatuhnya berarti mereka setara dengan Aura dengan 4 win. Oke. Oh. Bahkan mungkin bisa di atasnya kalau 4-2. Iya kan, harusnya Iya. di 2 kan? Harusnya di 2 atau bahkan di 3. Oke, Pokoknya ntar- dia 4-3 harusnya sama soalnya. Ntar kita lihat dari klasemennya ya, penghitungannya seperti apa. Dan Mhm. wah ini Sonic bubaran ya. Terima kasih teman-teman Sonic nih. Thank you Terima Sonic yang sudah pada kasih. datang, luar Keren, biasa. ya. Congratulations juga. Kongres. Momennya Bisa di mereka. bobo nyenyak ya setelah minggu lalu kayaknya nggak enak banget tidurnya. Hari ini udah bisa tidur nyenyak akhirnya. Wah ini buset rame bener ya, kagak habis-habis. Makanya. Aku ngeliatin orang ini. Big Troopers Makanya. juga makasih ya. 2-0. Oke, Iya, tapi iya, kita iya. bakal bahas kembali lagi untuk game yang tadi, match yang tadi, MVP kita. Ini dia, gila Sans. Aduh balik lagi nih dia Be. Orang lagi nge-push, lagi Iya. setengah mati dia di depan recall Recall, sampai akhir. recall. Itu dia Dengan kembali. tenangnya loh, dengan tenangnya dia recall, hanya memanfaatkan Lord dan juga super minion wave yang terlalu banyak. Tadi kalau hitung-hitung itu udah sekitar Wah ribuan sih itu kayaknya. Gak nyampe ribuan sebenarnya. Tapi ada 11-an tadi sebenarnya. Yep. Yang di depan dari base-nya Bigetron Alpha. Cuma Dua. memang lagi-lagi Sans kali ini benar-benar menjadi cover yang luar biasa. Netherrealm yang tadinya aku kira dia bakal kena flank sama Lord JM dan juga Eman, tapi enggak, ternyata enggak Iya. terjadi flankingnya. Bener. Ya karena cewek punya 2 BOD, Sans punya 2 anti kuiras. Anti Quiras. Gak mau kalah nampaknya. Ini modal recall dia tadi nih Be. Iya. 2 anti kuiras di depan base, recall darahnya banyak. Ini kan? apa 2 anti Quirasnya dia gunakan satu misalkan untuk Netherrealm, satunya untuk pas dia pecah Netherrealmnya. Bisa jadi. Makin lebih kuat juga tuh. Iya itu kondisi yang udah ganti item ya kawan-kawan ya. Tadi pakai winter kok dia main. Ya, late game kayak gini udah wajar sih kalau kita melihat item kembar karena yang penting kebutuhannya yang memang dicari oleh para pemain. Tapi lagi dan lagi kalau kita lihat sedikit bagaimana highlight by UBS Gold. Ini yang paling menarik adalah bagaimana momentum mereka itu tercipta. Sebenarnya awalnya dari Bigetron Alpha terlebih dahulu. Tapi Onyx itu mulai mendapatkan momentumnya pasca ceweknya join team fight. Coba dilihat cewek sebelum join team fight. Damage-nya kurang, eksekutornya juga nggak ada, Lord JM-nya juga nggak ada yang stopin. Tapi setelah cewek datang dan bahkan menimbulkan efek traumatik kepada Lord JM-nya lebih hati-hati. Dia nggak asal jab lagi ke belakang. Iya. Menarik juga sih sebenarnya. Untuk di awal mungkin memang susah, tapi pas udah join nih, kayaknya gue ngeliat masih ada celah juga sebenarnya Be. Masih. Dan terlalu banyak kasih celahnya Iya sebenarnya. kan? Kayak lagi dan lagi ya momentumnya ini dia. Momentum yang cukup mahal sebenarnya. Dia tiba-tiba ngedodge I'm Offended dan juga adanya gerakan dari Don Wolfing dengan Winter Immortality. Hingga akhirnya di sini teman-teman dari Onyx mampu untuk mengeksekusi gamenya dan mendapatkan Lordnya 1 versus 4. Kairi dengan Retribution-nya. Wah. Menyelamatkan teman-teman dari Onyx dan bekerja sama juga sebagai tim. Karena percuma kalau misalkan Kairi dapetin Lordnya tapi nggak ada yang mengcover dan mengeksekusi gamenya. Iya. Lanjutkanlah tugasku nak, gitu kali mungkin bilangnya ya. Waduh. Karena udah nggak ada apa-apa lagi juga sebenarnya sih Be. Iya. Moreno juga kan jatuhnya karena udah flicker, dia bukan tipe hero yang punya disability. Jadi Vexananya udah pasti bakal kesulitan untuk escape. Dan mau nggak mau dengan banyaknya minion yang tersisa, Onyx memenangkan game dengan 2-0. Gila San. Gila, akhirnya keluar lagi ya. Udah lama gak ngeliat posternya Sans nih, Iya. udah 3 kali berturut-turut. Dan untuk item build dan emblemnya, sebenarnya kalau dilihat kayak Faramisnya Sans masih sama nih kayak Faramis pada umumnya kan. Iya. Bermain dengan Inspire dan juga adanya satu Wilderness Blessing yang tentunya membuat dia makin lebih fleksibel ketika kita berbicara rotasi. Tapi yang paling unik juga lagi dan lagi ya, Eman bermain dengan Master Assassin. Ini jadi dinamika yang menarik ya untuk Kari, Master Assassin. Cloud juga sempat kita lihat Master Assassin beberapa kali, walaupun Tenas itu masih menjadi favorit. Tapi selain Kari tadi sih, Roger di game yang pertama itu juga sih, Master Assassin.
yang perlahan-lahan mulai menjadi opsi para gold laner yang ingin bermain dengan ofensif. Chris dia pertama kali gue lihat kalau nggak salah itu Apedron. Iya. Pakai Brody hero-nya. Brody Super Marco. Itu. Yang soon katanya akan menjadi skin M5. Wow, kita Wow. akan lihat nanti. Dan untuk item nih gonta-ganti itemnya udah banyak banget. Tapi Udah, kalau udah. cewek 2 BOD itu dari menit 20-an kalau nggak salah. Bim. Iya. Dia tadi cuma pengubahan dari segi sepatunya aja, bootsnya dia jual. Lalu dia tukar dengan Wind Talker dan Wind of Nature sebagai penutupnya juga. Karena tadi sebelum Wind of Nature itu udah Heptasis. Dia kayaknya juga sadar kalau misalkan Lord JM targetingnya itu ke dia, akhirnya dia tutup dengan adanya Wind of Nature. Sehingga pemanfaatan dari mana regen yang udah dia dapatkan sejak mungkin dia memiliki Endless Battle itu udah cukup lah untuk dia mainin skill-skill shot dari Clint. Oke, kita akan lihat juga untuk post game-nya nih. Karena gamenya panjang banget nih, GP-nya harusnya nggak tinggi-tinggi banget. Enggak. 800 Be. 800, tapi ya tetap aja sih Lim. Jatuhnya ini game 30 menit, jadi kita dihitungnya di average-nya. Dan ada di Eman, padahal dengan Sandbag juga di Super Ken. Dan Best Wingman ada di Key. Game dari Bigetron Alpha yang dipatahkan begitu saja dengan satu Retribution winning Kairi. Memang di menit 30 yang namanya Lord mau bagaimanapun penting banget. Walaupun memang poin kill lebih penting ya. Tapi mau bagaimanapun juga ketika momentum team fight-nya dipegang dengan Lord Evolve, ada magic damage yang tidak bisa dihindari lagi tuh Iya. dari Lord pasifnya. Kelihatan banget tadi ya, yang bisa ngedobrak juga kebetulan. Dan tidak melupakan damage reduction-nya sih yang paling penting. Karena kita tahu kan satu hero itu 5% damage reduction. Kalau misalkan yang berkumpul kayak tadi ada 3, 15 damage reduction dari Lord-nya. Itu bahayanya Evolve Lord kan. Iya, Kuat itu banget sih kuat memang. banget. Untuk auranya bisa dimainin juga. Dan untuk Bigetron memang sempat megang tempo juga, tapi entah kenapa semakin lama power speed push-nya tuh kayak hilang banget. Menurun. Dan Iya. entah kenapa ya, Onyx ini jadi tim yang menurutku mengubah perspektif kita. Ketika kita berbicara di menit 18 ke atas, orang-orang lebih milih kill dibandingin Lord. Ya. Tapi Onyx tetap balance. Dia ambil Lordnya dan dia ambil poin killnya juga sebenarnya di sana. Ya, bisa dibilang seperti itu Oh, ya. untung semuanya ya. Untung Pokoknya semuanya nggak jadinya. Serakah kali ya bisa dibilang. Gak mau pilih salah satu. Tapi memang kalau kita ngomongin game tadi banyak banget momen yang terjadi. Jadi kita bakal melihat juga nih untuk golden moments dari match ini. Gua recall. Aman, gue recall ya. Gua recall. Santai. Kenapa? Aman guys. Kita ada di sini. Aman. Jangan bolos. Bisa aman guys. Lor kita sakit ya. Lor kita sakit guys. Bisa masuk aja, Pi. Jangan takut, Pi. Guys, santai dengerin gue ya. Mid no faker guys. Min sama MM guys. Gue winter. Nice. Gua pegangin MM-nya. MM tuh. Let's go. Itulah. Aman aja gua. No faker. Aman. Children, Brody. Langsung hantam aja nih, maju-maju nih. Let jam. Pakai itu dulu guys. Dulu pakai. Oh ya, orang aja guys. Orang aja dulu. Itu bawah masuk kok. Pakai itu orang. Aman. Something. Nice guys. Nah.